Halo guys, kembali lagi dengan saya Ramadri Ali di bagian kedua dari pertemuan pada topik pengumpulan barang bukti audit. Nah, tadi kita sudah membahas tentang barang bukti audit, yang mana barang bukti itu adalah informasi yang berupa fakta dan mereka terarsip dengan baik, terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan kita sebagai auditor untuk melakukan analisis terhadap barang bukti tersebut. Nah, tapi sebenarnya auditor itu tidak hanya sekedar dia menerima barang bukti kemudian oke, mempercayainya. Tapi auditor juga harus memastikan bahwa barang bukti yang dia terima itu memang asli, memang kenyataannya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin entah sifatnya bias atau mungkin sesuatu yang dipalsukan atau sebuah fake report misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini auditor itu harus memastikan bahwa barang bukti yang dia terima itu memang asli dan memiliki kualitas yang layak untuk dijadikan dasaran atau acuan ketika dia menghasilkan suatu laporan audit seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Apa saja kriterianya agar kita dapat menentukan bagaimana barang bukti audit yang berkualitas tersebut? Oke, kita lihat di slide. Bahwasanya kualitas barang bukti audit itu bisa dilihat dari 4 kriteria. Ada 4 kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur apakah barang bukti tersebut itu memang layak, berkualitas atau tidak. Yang pertama adalah sufficient atau cukup. Jadi kita pastikan bahwa barang bukti yang kita kumpulkan itu memang cukup untuk melakukan analisis, cukup untuk dilakukan analisis, untuk dianalisis cukup seperti itu. Dan juga cukup adalah ketika seorang auditor mengumpulkan barang bukti dari informan A, informan B, informan C, mungkin dari 3 atau 4 kali perulangan pertemuan, semua orang tersebut itu menyatakan hal yang sama sehingga dan kata lain sudah mencapai yang namanya titik jenuh di situ. Karena semuanya looping, nggak ada sesuatu yang berubah, semuanya konsisten di situ. Nah, jadi maksudnya adalah sufficient atau cukup. Siapapun orangnya itu pasti akan menghasilkan kesimpulan yang sama berdasarkan barang bukti yang sama. Nah, jadi di sini itu tadi. Nanti kalau kalian sebagai auditor, kalian mau melakukan wawancara misalnya dengan informan A. Pada awal pertemuan, mungkin informan A menyatakan, oh bahwa itu aturannya sudah ada, mungkin merujuk pada dokumen X misalnya. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua kamu melakukan lagi wawancara. Kita lakukan lagi wawancara di situ. Nah, pada pertemuan yang kedua itu mungkin kita menggunakan sebuah kata yang berbeda, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sesuatu yang ingin kita gali itu sama. Dan ternyata informan juga tetap menyatakan hal yang sama. Nah, ketika itu terjadi, maka dan tidak ada perubahan, maka tercapai yang namanya titik jenuh di dalam wawancara di situ. Sehingga apapun pertanyaannya, bagaimanapun cara kita menggalinya, itu pasti akan menghasilkan kesimpulan yang sama dan juga barang bukti yang sama kayak gitu. Itu adalah sufficient atau cukup, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kompeten atau layak. Nah, kalau tadi kita melihat dari jawaban dari informan kita. Nah, di kompeten atau layak, di sini kita melihatnya bukan dari informannya, tapi kita melihat dari apakah informan tersebut telah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Jadi, barang bukti yang kita dapatkan itu dari teknik pengumpulan data yang memadai atau jelas. Gitu. Jadi kita pastikan ketika kita melakukan pengumpulan data, mungkin ketika kita melakukan wawancara kita membentuk yang namanya kriteria informan di situ. Nah, melalui kriteria informan
di sini kita bisa tahu, kita tentukan apakah memang orang tersebut memang masuk enggak ke kriterianya. Mungkin kita buat ada 10 kriteria, informan ini kira-kira memenuhi ke-10-nya atau tidak, gitu. Dan idealnya biasanya informan itu mungkin berjumlah 5 atau 6 orang di situ. Nah, semakin banyak kriteria yang kita buat, maka kelayakan dari informan tersebut itu akan semakin tinggi. Sementara semakin sedikit jumlah kriteria yang kita tentukan atau grade-nya, itu maka nanti kualitas dari informannya itu juga akan cenderung menurun. Itu yang dinamakan dengan kompeten atau layak. Atau mungkin bisa jadi kalau tadi kita melihat dari kriteria informan, dari teknik pengumpulan data mungkin kita menggunakan metode kuantitatif, kita menyebarkan kuesioner. Mungkin ketika kita melakukan rumus Lovin, itu kita membutuhkan responden sebanyak 100 orang. Nah, tapi mungkin dengan keterbatasan waktu, ternyata yang kita dapatkan tidak sampai 100. Nah, masih layakkah itu? Nah, ini yang perlu dipertanyakan kayak gitu. Kan idealnya kan 100 ketika kita mengolah data secara statistik. Walaupun ada yang 30 itu jumlah minimal. Dan tentu saja error rate-nya itu juga akan tinggi di sini. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk mengetahui kelayakan dari barang bukti yang kita dapatkan. Nah, dari sumbernya itu tadi udah sufficient, kecukupan, dan juga kelayakan, kompeten. Nah, yang ketiga adalah relevan. Nah, jadi terkait dengan kesesuaian barang bukti yang kita dapatkan di sini. Nah, jadi kita lihat apakah barang bukti yang kita dapatkan tadi itu sudah sesuai dengan objek atau mereka itu mendukung nggak sebagai dasar temuan atau sebagai dasar ketika untuk kita memberikan rekomendasi kepada auditi kayak gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi itulah kenapa di pertemuan sebelumnya saya tekankan bahwa auditor itu dia harus menentukan kira-kira apa yang mau diaudit, kemudian membuat apa saja barang bukti yang sekiranya diperlukan kayak gitu. Nah, masa sebagai contoh gini, misalnya auditor yang mana dia mencoba untuk mengaudit keamanan informasi misalnya, atau mengaudit tentang terkait keuangan. Nah, tapi ternyata barang bukti yang dikumpulkan itu nggak ada kaitannya dengan keuangan sama sekali, atau tentang aturan keuangan dari organisasi, prosedur arus keuangan, cash flow-nya nggak jelas. Nah, tentu ini kan nggak cocok kayak gitu. Nah, itu relevan kesesuaian barang bukti terhadap kasus yang sedang dikerjakan. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan. Nah, dan yang terakhir adalah useful. Nah, apakah barang bukti tadi berguna? Nah, maksudnya berguna di sini adalah bahwasanya barang bukti audit tadi itu dapat digunakan organisasi untuk memperbaiki objek yang telah diaudit. Nah, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, maksudnya gini, ketika barang bukti itu didapatkan, misalnya kita sebagai auditor nih, kita dapat barang bukti kayak gitu. Nah, kira-kira barang bukti tadi itu mendukung enggak? Mendukung objek yang sudah diaudit tadi enggak? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang itu menjadi salah satu dasar untuk yang memang mendukung, oke, berarti itu barang bukti yang bagus. Nah, ya tadi ini ada kaitan dengan kecocokan, ada nggak relationnya dengan objek yang di audit. Nah, itu dari situlah nantinya seorang auditor itu dapat menilai apakah barang bukti tadi itu memang berkualitas atau tidak kayak gitu. Nah, sekarang gini, loh memang apa sih pengaruhnya? Kenapa ya udah auditor ngumpulkan barang bukti aja kayak gitu, cocok gak cocok ya udah itu yang dipakai, nggak bisa seperti itu. Nah, ibaratnya seperti sebuah informasi,
Ketika kalian menyampaikan informasi, mengolah informasi dari sebuah data yang mungkin data tersebut adalah palsu atau tidak lengkap, tidak relevan, bagaimana informasi yang dihasilkan? Tentu saja buruk, bukan? Nah, inilah jadi masalah. Sama juga dengan audit. Auditor eksternal itu kan terkenal dengan independensinya, dengan profesionalismenya. Nah, kalau semisal itu terjadi, dampaknya akan kemana-mana. Semisal terjadi kasus hukum bahwa ada ketidakcocokan di sini, mungkin nanti di kasusnya auditor yang bersangkutan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itulah kenapa auditor juga harus berhati-hati. Dia harus mengecek, jangan mudah percaya kayak gitu. Dia harus tahu bahwa barang bukti yang dia terima itu mungkin dia perlu untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, itulah kenapa kalau di dalam proses audit ya, terkadang semisal nih ada menyerahkan dokumen terkait mungkin tentang database misalnya, atau tentang sistem informasi layanan kepada publik misalnya. Terkadang walaupun sudah ada laporan, sudah ada dokumennya lengkap, yang mungkin sudah ditampilkan screenshotannya, ataupun sudah ditampilkan prosedur SOP-nya seperti apa, itu terkadang auditor itu ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mereka ingin mengobservasi bagaimana berjalannya, bagaimana penggunaan dari aplikasi tersebut kayak gitu. Nah, itu. Jadi di situ. Sebenarnya itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh auditor supaya mereka untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan di barang bukti memang keasliannya terjaga kayak gitu. Tuh. Jadi di sini auditor dituntut untuk tidak mudah percaya. Dia harus teliti. Karena apa? Ini akan ada sangkut pautnya dengan mungkin kualitas mereka sebagai auditor dan juga nasib dari organisasi kayak gitu. Nah, itulah yang perlu untuk ditekankan, bahwasanya kualitas barang bukti audit ini juga menjadi salah satu hal yang penting dan juga menjadi salah satu hal yang harus dicek dan diperhatikan oleh seorang auditor. Nah, jadi begitu. Oke, jadi sekian video mengenai kualitas barang bukti audit. Nah, berikutnya kita akan masuk ke jenis barang bukti audit dan juga jenis pengumpulannya. Oke, jadi itu untuk subtopik yang kedua. Oke, see you on the next video. Ciao.